Halo Superadik, Assalamualaikum. Kali ini saya membuat putri salju kelepon. Rasanya enak dan repuh banget loh. Langsung saja yuk simak video ini sampai habis. Siapkan 375 gram margarin atau mentega, 470 gram tepung terigu protein sedang yang sudah disangrai, 125 gram gula halus, 3 butir kuning telur, 25 gram susu bubuk, 1 sendok teh vanili bubuk, dan pasta pandan secukupnya. Untuk baluran, siapkan 150 gram kelapa kering dan 50 gram gula halus. Siapkan wadah, masukkan margarin, gula halus, dan vanili bubuk. Mixer hingga creamy selama kurang lebih 5 menit. Kalau nggak punya mixer, boleh pakai balon whisk aja. Setelah creamy, turunkan kecepatan, masukkan kuning telur, mixer hingga tercampur rata. Lalu masukkan susu bubuk, dan juga pasta pandan. Di sini saya pakai sekitar 1 sendok makan ya. Setelah selesai, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Sebelumnya tepungnya ini udah saya ayak, uleni hingga adonan kalis. Oke, adonannya udah kalis. Dia udah nggak lengket lagi di tangan, tapi ini masih lembek ya. Untuk adonan putri salju memang harus seperti ini. Di sini untuk satu kuenya itu ukurannya saya menggunakan setengah sendok makan ya. Seperti ini kita bulat-bulatkan. Kemudian letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Nah, lakukan sampai semua adonannya habis. Sambil ditekan-tekan sedikit adonannya. Setelah selesai dicetak semua, kuenya siap untuk di oven. Sebelumnya
Karena oven sudah saya panaskan terlebih dahulu, langsung saja oven kue selama kurang lebih 45-50 menit. Saya menggunakan api bawah saja. Selama pengovenan jangan lupa untuk dibolak-balik loyangnya supaya matangnya merata. Setelah 50 menit, kuenya sudah matang, langsung saja kita keluarkan dari oven. Untuk mengetesnya apakah udah matang atau belum, kita bisa pegang bagian atas kuenya. Kalau dia udah agak keras berarti udah matang ya. Oke, jadi kelapa yang kering tadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Selagi kuenya masih panas, langsung saja kita cemplungkan ke dalam kelapa keringnya. Jadi diaduk-aduk seperti ini saja. Kemudian kita diamkan sampai putri saljunya ini dingin ya. Setelah putri salju dingin, sudah siap untuk disusun di piring ataupun di dalam toples. Ini memang agak kurang lengket ya kelapanya. Kalau mau kelapanya benar-benar lengket, baluri pada saat adonan belum matang. Kemudian ini kita taburi dengan gula halus tipis-tipis saja. Ini dia putri salju kleponnya sudah selesai. Tuh cakep banget ya warnanya. Oh iya, di sini tuh kelapanya itu dia nggak lengket ya, karena di sini saya membalurkannya setelah adonan matang. Kalau misalkan sepradi mau yang benar-benar lengket, pada saat adonan masih mentah, selesai kita membentukkan bulat-bulatnya itu langsung saja digulingkan ke dalam kelapa keringnya. Jadi istilahnya itu kita mengoven lagi kelapanya itu sambil di oven lagi ya. Saya maunya yang seperti ini tuh. Ini tuh repuh banget loh. Dan matangnya tuh merata sampai dalam. Dia nggak keras sama sekali. Rasanya benar-benar enak banget. Tuh kelihatan ya, repuh banget. Sekarang saya mau coba. Ini harum banget ya. Harum, enak, nggak keras, repuh, terus manisnya juga pas. Pokoknya rasanya mantul banget. Sebenarnya untuk resep putri salju klepon ini adalah ide saya sendiri ya. Kalau di luar sana mungkin ada beberapa yang membuatnya. Cuman saya kepikiran aja. Nastar klepon kan ada. Resepnya juga hampir-hampir mirip nastar, tapi balurannya menggunakan kelapa kering ini. Karena kemarin itu pas saya membuat sagon kering masih ada sisa kelapa parutnya. Maksudnya kelapa keringnya. Jadi saya
kepikiran gimana ya rasanya kalau misalkan saya membuat kue kering putri salju tapi balurannya menggunakan kelapa kering. Ternyata hasilnya enak banget. Untuk resep kelapa kering bisa ditonton di video sagon kering yang di video saya kemarin ya. Kalau misalkan nggak mau membuat pun, yang instan juga ada, tinggal beli aja. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 850 gram putri salju kelepon. Oke Seperadi, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.